Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dipa Rama bersama Muhammad Aryaman. dari kelompok 4. Kami akan mewawancarai Bapak dan Ibu terkait produk susu kurma. Pertanyaan pertama, apa perbedaan susu kurma Bapak dan Ibu yang punyai dengan susu kurma orang lain? Baik, untuk secara umum mungkinnya perbedaannya dari yang kami buat, susu kurma yang kami buat itu dari komposisinya yang berbeda. Komposisinya cuma 2 saja. Yang pertama susu murni, yang keduanya dari kurmanya. Kurmanya adalah kurma sukari. Jadi hanya 2 kombinasi saja, tidak ada kombinasi lain, hanya 2 saja. Ya. Nah, itu mungkin membedakan susu kurma kami dengan susu kurma yang lain. Jadi benar-benar original susu sama Ya, kurma. susu. Pemanisnya Jadi murni dari pemanisnya murni dari kurmanya. Lalu apakah bisa selain kurma yang tadi disebutkan atau merek kurma yang lainnya? jenis Jenis kurma, kurma. jenis kurma yang lain itu lebih kering. Ya, Kalau ini manisnya legit gitu, sukari itu khas. Manisnya untuk susu kurma sangat cocok. Kalau yang lain kadang tidak ngeblend sama susunya gitu. jadi Jadi kurang manis. kurmanya harus kurma sukari. Bisa sih kurma yang lain, cuma mungkin rasanya berbeda. Lalu kapan dimulai bisnis susu kurma? Bapak Ibu Birobi bersama. Dimulai awalnya ketika pandemi. Oh iya. Ketika pandemi. Gitu ya. Itu tahun 2021. Waktu itu karena banyaknya yang sakit gitu ya. Terus kita juga di belakang buka kedai yang susu jahe, ada yang lagi ramai itu apalagi jahe lemon gitu. Akhirnya kita bikin susu kurma dan ternyata memang ya cocok ya, apalagi untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu mengandung sama menyusui booster. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, masuk ke omset. Untuk omset per hari dan per bulan mungkin kira-kira aja. Itu dia, karena kita itu apa ya, tidak, nah kayak kemarin Ramadan itu kita libur dulu gitu ya, enggak konsisten. Cuman kalau untuk per minggunya kita jualan di CFD kan ya. Oh iya. Itu bisa sampai 10 sampai 30. Nah, soalnya kan minuman ini tuh selain susu kurma ada yang lain gitu. Cuman untuk sekarang belum ready. Ya. Jadi bisa dari 10 sampai 30 botol per hari minggu itu. Cuman kalau hari-hari biasa kayak dari murid ya, anak-anak murid sehari kadang 10 gitu ya. Untuk omset dihitungnya paling terhitungnya botol mungkin Oh, iya. berapa botol Botol ya. Lanjut pertanyaan berikutnya.
Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kenapa disebut susu kurma? Disebut kurma karena Karena memang memang jenisnya susu sama kurma. ini bukan kayak yang roti. Nama anak-anak susunya M-nya. Roti itu artinya kesehatan. Jadi khusus memang yang kita buat sementara ini baru makanan sama minuman, cuman yang lebih banyak mungkin ke minumannya. Yang sehat. Yang sehat. Lanjut, selain rasa, mungkin ada rasa yang lain selain dari kurma? Kurma. Selain susu kurma, produk kami itu ada coklat jelly. Coklat jelly. Coklat jelly. Cuman mango sago tapi lagi tidak musim. Oh ya. Maksudnya, kalau itu musiman. Ya. Nah, untuk susu kurma insya Allah setiap hari juga produksi gitu. Iya. Kalau yang lainnya musiman. Kalau untuk mungkin udah buka outlet, udah berapa outlet kemarin? Jadi offline ya, Oh ya. offline, online di WA pesan itu. Jadi terus lapak setiap hari Ahad Di di CFD. CFD gitu. Jadi untuk lapak online itu paling di CFD itu. Cuman CFD. offline di rumah suka ada yang ke rumah beli, online paling ya lewat WA atau Facebook itu kadang kita antar gitu. Ya. Jadi berbentuk lapaknya tuh online sama offline. Lalu apa namanya, inovasi apa yang Bapak Ibu kembangkan di bisnis susu kurma ini? Ya, inovasinya mungkin yang pertama, mungkin kita pertama itu murni memang susu kurma ya, tapi setelah beberapa waktu kita mencoba membuat inovasi lain, yaitu bentuk minuman tadi yang ada coklat, ada mango sago, cuman memang dari musiman, cuman yang ini mah tidak melihat musim ini mah ya, jadi selalu ready ada gitu. Jadi yang suka kita buat yaitu inovasinya di situ sih. Jadi selain bukan hanya susu kurma, tetapi kita coba buat coklat, mango sago, tapi kombinasinya mungkin komposisinya agak berbeda. Cuman memang tetap ada susu murninya gitu. Bahan-bahannya itu ada susu murninya. Oke. Kalau untuk kemasan, berapa bentuk kemasan? Nah, kalau untuk kemasannya kita baru ada dua Udah kemasan. satu kemasan 1 liter, yang satunya kemasan 250 gitu. Baik itu yang coklat maupun yang susunya gitu. Kalau susu kurma ini Bapak dan Ibu kuat sampai bertahan berapa hari sih? Nah, kalau untuk susu kurma karena memang harus masuk suhu freezer ya. Jadi ini kuat mungkin sampai 2 minggu juga kuat kalau disimpan di freezer. Karena tidak mengandung pengawet. Jadi kalau di tempat terbuka sudah dibuka, contohnya sudah dibuat, kemudian mau dikonsumsi, dibuka, mau diminum ya, maka harus hari itu harus dibiskan. Kalau lebih dari 1 hari atau 2 hari sudah basi. Tapi kalau disimpan di freezer sampai 2 minggu juga aman, bisa dikonsumsi lagi gitu. Lagi Dip. Kalau ini Bapak dan Ibu apa? Pengiriman terjauh atau konsumen pelanggan terjauh? Pernah dulu sampai ke Cirebon ya, pernah ke Cirebon. Via bus. Via bus ya. Pengirimannya Bus via yang bus. langsung nyampe. Belum bisa via ekspedisi. Belum menggunakan ekspedisi, tapi kita menggunakan kendaraan publik transportasi Di manual. Iya. Pernah jauh sampai ke Cirebon, tepatnya ke Sumber ya, daerah Sumber. Ya mudah-mudahan harapan kami sih ini selain produk kesehatan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi booster buat kesehatan masyarakat gitu, bukan ibu hamil saja, tapi anak-anak, orang tua, dan teman-teman yang lain. Oke, tadi kan Bapak dan Ibu disebutkan juga komposisinya kurma dan
susu murni. Kira-kira apakah ada takaran khusus dalam bentuk contohnya 1 liter susu kurma itu ada contohnya ada mungkin berapa banyak kurmanya atau berapa banyak susu murninya kan? Ya, 1 liter itu kurang lebih 12 butir. 12 butir. 12 butir kurma. Untuk susu murninya 1 liter. 1 liter. 1 liter. 1 liter susu 1 murni. liter susu murni itu 12 12 butir. Buah kurma. Cuman kadang dilihat lagi butirannya itu besar apa kecilnya. Kadang ada yang besar-besar jenisnya sukari, cuman kadang besar-besar itu 10 juga cukup. Kalau kecil-kecil kayak gini 12. Cuman yang 14 mungkin. Iya, kalau ada yang agak kering gitu, agak kecil juga Jadi tergantung ke apa ya, ukuran kurmanya sama kematangannya. Matangannya. Nah, kalau terlalu matang biasanya tidak terlalu banyak karena itu kan sudah pasti manis ya. Nah, tapi kalau yang seperti ini mungkin ya sekitar 12 sampai 14. Ya, caranya adalah di blender aja. Bener aja itu. Jadi langsung dicampur gitu. dicampur antara susu muda sama kurmanya, tapi kurmanya kita buka ya, karena bijinya harus keluar. Jangan dicampur, jangan di blender. Bijinya ke blend. Jadi bijinya kita pisahkan, kemudian nanti kurmanya ini yang kita blender sama susu murni. Ketika ngeblender langsung apakah ada proses penyaringan atau tidak? Iya, Saring dulu, ada, saring dulu. pasti ada proses penyaringan. Karena tidak langsung apa ya, dituangkan langsung ke botol, jadi disaring lagi. Karena kan terkadang ampas dari kurmanya itu yang harus kita pisahkan. Jadi ya hasil produknya seperti inilah mungkin. jadi Nah, sebelumnya banyak ampasnya, kalau tidak disaring itu banyak. terus suhu freezer. Nah, itu. Nah ini kalau mau mencoba di ini dulu ya. Berarti dalam call pengiriman ke contohnya tadi ke Cirebon berarti itu juga berbentuk beku. Harus beku. Karena perkiraan mungkin sekitar 3 jam itu sudah mencair si susu kurmanya. Makanya memang harus ada apa ya, kalau kita buka outlet mungkin harus ada showcase-nya gitu kan. Boleh dicoba, silakan. Boleh dicoba, silakan. Iya, silakan. Itu satu lagi mungkin boleh. Mungkin rasanya seperti itu. Kurma susu. Sama dia manis. Khasnya kan itu dari susu murninya tuh ada Ya gurih-gurih. jadi ya gurih. Ada gurih-gurihnya. Beda katanya, kata yang lain. Gurih manis. Ya tuh. Enak. Kayaknya lagi puasa ya. Enggak sih. Nyampe dong. Coba aja. Jadi sementara memang kurmanya harus kurma sukari. Ya. Jadi kalau pakai kurma yang lain cukupnya pakai Golden Valley namanya. Maka rasanya berbeda. Teksturnya itu berbeda. Kan kalau untuk harga yang ini sama yang ini berapa? Nah, kalau untuk yang harga ini kita yang ukuran 250 kita jual 10. 10.000. Kalau yang ini kita jual 37.000. Memang lebih ekonomis sih. Jadi ekonomis. Udah 3.000 mungkin ya. Kalau ini paling harus beli 40.000. Kalau ini 37.000. Botol. Salah satu bentuk inovasi makan kurma ya. Nggak suka Yang kurang suka. Yang kurang suka kurma bisa diinovasinya pakai susu. Selain susu murni kan bagus ya. Selain memang itu mah susu perasan langsung dari fresh gitu kan. Nah, jadi kenapa disebut healthy-nya itu di situ. Jadi bukan susu-susu yang kayak susu kental manis gitu bukan. Jadi susu murni ditambah. Makanya mungkin harganya agak sedikit
ya ada di atas mungkinnya karena Iya. memang komposisinya. Komposisinya. Ya. Tapi yang lain banyak yang lain. Memang ya harga 13. ada yang 13, ada yang 15.000 gitu. Tapi kalau menurut saya itu murah sih. Murah ya. Sushi sama kurma gitu kan. Iya. Kurmanya juga kan bukannya murah, bukan yang Iya. biasa gitu. Karena kurmanya kalau kita beli mungkin ya lumayan sekilonya ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas wawancara pada kesempatan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak telah mendapatkan ilmunya. Semoga dengan bisnis ini semakin maju ke depannya, semakin terkenal, dan juga semakin banyak outlet dan cabang-cabang Amin. ke depannya seperti itu. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.